Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Jadi dalam video kali ini Mas Harto ingin berbagi tips mengatasi panic attack atau anxiety. Jadi pengalaman Mas Harto itu waktu kemarin naik kapal ya, nyebrang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera itu mengalami panic attack. Nah, bagaimana caranya Mas Harto mengatasi panic attack dengan cepat? Simak terus video Mas Harto berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini Mas Harto ingin berbagi tips sederhana ya, bagaimana caranya mengatasi panic attack bagi teman-teman yang mengalami anxiety disorder. Itu namanya panic attack itu selalu menghampiri ya. Jadi kalau anxiety kecemasan itu datang, panik itu datang, itu cara ngatasinya gimana? Nah, ini pengalaman Mas Harto. Cara ngatasinya itu cukup simpel sebenarnya teman-teman. Jadi ketika panik itu datang, teman-teman itu berusaha untuk tenang ya. Pertama tenang, kemudian duduk. Nah, kalau duduk masih tidak bisa terkendali, teman-teman boleh berdiri. Tapi dengan catatan teman-teman harus pindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Jangan di tempat itu terus. Karena apa? Ketika teman-teman tidak pindah, itu nanti akan agak sulit mengendalikan. Terus kemudian teman-teman olah napas. Nah, ini kenapa Mas Harto sering ngomong olah napas ini ya. Karena ini sebenarnya sangat penting ya teman-teman. Hanya dengan olah napas kemudian alihkan pikiran, nanti paniknya teman-teman itu akan berangsur-angsur hilang, dan itu jaraknya tidak lama ya, hitungan menit lah ya, kira-kira 10 menitan itu nanti teman-teman akan normal kembali. Karena ketika panik itu datang, teman-teman tambah panik, tidak bisa mengendalikan, nanti dia akan intens ya, terus menerus ya. Nah, itu sangat menyiksa sekali ya teman-teman. Nanti sensasi-sensasi yang muncul itu tidak hanya panik aja, nanti dia akan menjalar kemana-mana, termasuk yaitu jantung berdebar-debar, keringat dingin, terus mungkin keliengan, terus ini tuh sakit nyeri di dada yang teman-teman mungkin anggapnya itu penyakit jantung. Karena apa? Dia sangat nyeri, sangat sakit sekali ya. Nah, itu teman-teman ya. Terus ada lagi yang kakinya dingin, tangannya dingin, terus gemeteran. Nah, itu sensasi-sensasi yang muncul ketika panik itu datang. Terus napasnya tuh susah ya tuh. Susah, jadi kayak orang gak bisa napas gitu ya. Nah, itu yang Mas Harto lakukan, yaitu Mas Harto berusaha duduk, kemudian kalau duduk tidak bisa, berdiri ya teman-teman ya, berdiri, kemudian berjalan ke arah yang berbeda, tidak di situ terus, beralih gitu ya, pindah, terus kemudian kita olah pikir, olah nafas, itu dilakukan bersamaan. Jadi tarik nafas, buang pelan-pelan ya. Nah, terus dilakukan terus sambil kita melihat-lihat yang ada di sekitar. Nah, Mas Harto itu waktu panik datang itu ketika turun dari bis, kemudian mau naik itu ya ke atas ya, kan naik tangga itu. Nah, naik tangga itulah awalnya tuh nggak ada masalah, karena Mas Harto kebetulan kan ini ya, bawa anak dua, jadi ngiringkan anak itu kan di belakang itu nggak terasa awalnya ya, naik aja tek gitu kan. Nah, begitu waktu mau masuk ke ruangan, nah itu mulai itu, karena itu tadi ya, nah Mas Harto belum sembuh 100%, jadi ngos-ngosannya masih ada. Terus ya kayak napasnya tuh kayak
anu ya sulit itu ya, kayak ngos-ngosan gitu kan. Nah itu waktu ngos-ngosan itulah panik itu muncul, jadi di pikiran ini tuh macam-macam ya, wah kalau ini gimana. Tapi ya karena alhamdulillah Mas Harto tuh sudah berlatih olah pikir, olah nafas, itu bisa dikendalikan teman-teman. Jadi teman-teman jangan anu ya, jangan merasa eh, putus asa dengan teknik-teknik itu ya, karena itu sangat membantu sekali. Jadi olah pikir dan olah nafas. Jadi Mas Harto pengalamannya seperti itu. Nah bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang lain bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada pendapat berbeda, monggo silakan. Jadi Mas Harto itu dalam perjalanannya itu menempuh jarak sekitar 1000 km menggunakan bis, dan itu memakan waktu 24 jam teman-teman. Jadi selama 24 jam itu di dalam bis ya ada istirahatnya, terus sekitar 2 kali turun. Nah itu kalau keadaan Mas Harto itu belum mengarah ke sembuh, itu sensasinya banyak ya di perjalanan. Kemarin aja itu Mas Harto banyak mengalami sensasi ya. Pertama kali naik bis itu keringet dingin, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Kemudian di perjalanan itu lambung perih, itu juga bisa diatasi. Nah terus waktu nyebrang itu ya, nyebrang kapal itu, naik kapal itu paniknya baru datang karena itu tadi, jadi naik tangga itu belum kuat bener ya, jadi masih ngos-ngosan. Nah ketika ngos-ngosan tuh ya harus istirahat, harus tenangkan pikiran, harus relax, terus kemudian sambil olah nafas. Kira-kira itu ya teman-teman ya, jadi ini tips dari Mas Harto, semoga bermanfaat. Nah bagi yang baru menonton channel Mas Harto, jangan lupa untuk di subscribe, di like, sekaligus komen ya, biar channel Mas Harto berkembang, agar channel ini bisa memberi info-info yang bermanfaat, sharing pengalaman tentang penyakit-penyakit anxiety, GERD, kemudian psikosomatis dan asam lambung. Itu saja teman-teman video dari Mas Harto kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.